Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran pengurus TKM Masjid Agung Sumber, juga seluruh pengurus Majelis Taklim Masjid Agung Sumber, tidak ketinggalan ibu-ibu jamaah, juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Tentu seperti biasa, sepatutnya juga menjadi kebiasaan kita awali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kurang dari 1 bulan kelak kita akan dipertemukan dengan Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bahkan taufik hidayah inayah. Hingga saat ini masih diberikan pertolongan untuk melaksanakan segala perintahnya. Salah satunya adalah menuntut ilmu, dan ini menjadi modal kita. Allah berikan kemudahan kita kelak beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya. Bu, ya. kayaknya anteng-anteng baik. Aja kayak lagi didongengi. Aja terlena. Hari ini tadi saya sampaikan kurang dari 1 bulan kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Artinya hari ini sudah memasuki bulan Sya'ban yang kita kenal dengan Rawah, yang pada hakikatnya berarti harusnya kita jauh lebih siap, bahkan lebih merasa bergembira kalau diibaratkan kita akan kedatangan cucu. Kalau bulan Rajab itu seakan-akan cucu kita baru mau berangkat dari rumah menuju ke kediaman kita. Kita bahagia, kita senang karena akan kedatangan
Kalau Sya'ban berarti sudah dalam perjalanan. Kalau bahasa kita OTW. OTW jare wong sekine je on the way. Tapi juga diartikan OTW ojo takon wae. Ya. Karena kadang-kala jawaban OTW itu hanya untuk memanipulasi yang bertanya. Sampai di mana OTW? OTW nih, lagi OTW nih. Maksudnya aja takon bae maksudnya. Kalau Sya'ban seakan-akan kita itu sudah akan kedatangan. Lalu seberapa bahagia kita dalam kedatangan Ramadan, kan begitu. Kita ketika disodorkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bahagia senang kedatangan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang mengacungkan tangan, saya senang, saya bahagia. Tapi mari kita buktikan apakah kita termasuk orang yang bahagia. Karena salah satu hal yang ada di dalam bulan Ramadan, selain dari kita diperintahkan berpuasa, selain itu di dalamnya adalah merupakan, atau bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, di dalamnya kita banyak juga membaca Al-Quran tadarusan, tetapi juga tidak kita lupakan di dalamnya ada kita melaksanakan tarawih, yaitu sholat yang simbolnya diawali atau perintahnya diawali ketika peristiwa Isra Mi'raj beberapa hari yang lalu. Maka patut bagi kita yang pada hari ini juga mencoba untuk menggali kembali, mempelajari kembali lewat ilmu fikih bagaimana sholat kita. Karena dengan sholat kita maka kita pun akan bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Karena Ramadan di dalamnya kita memperbanyak sholat sunnah tarawih. Pilihannya sederhana, ketika kita nikmat, ketika kita senang melaksanakan sholat tarawih, bergegas melaksanakan sholat tarawih, itu juga salah satu pertanda bahwa kita memang benar-benar bahagia akan kedatangan Ramadan. Sebaliknya, kalau kita malah seakan-akan merasa terbebani dengan sholat tarawih yang lama, sholat tarawih yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka patut pula dipertanyakan senangnya kita, bahagianya kita akan kedatangan Ramadan. Karena apa? Dimulai di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj, di dalamnya perintah sholat, dan sholat adalah standarisasi seorang yang beriman ketika kelak dihisab di akhirat. Dan di bulan Ramadan kita diperbanyak melakukan sholat tarawih. Tapi kadang-kadang milih di sing sembayang luwih cepet. Kita sering menggunakan kaidah ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, jadi lagi-lagi mangga pada kesempatan kali ini kita bareng-bareng dandani sholat kita sebagai bekal ketika kita memasuki bulan Ramadan dengan memperbanyak sholat tarawih. Ibu-ibu hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Minggu kemarin kita sudah pada fasal tentang apa kemarin tuh? Bulan kemarin. Oh, bulan kemarin. Oh iya. Lupa. Bulan kemarin kita sudah memasuki fasal tentang syurutus sujudi. Syurutus sujudi, syarat-syarat sujud. Termasuk di dalamnya a'dha'us sujudi. Secara sekilas fasal tentang syurutus sujud itu pun menjadi perhatian kita, karena tatkala dikatakan sujud kita tidak sesuai dengan syarat, maka
otomatis sholat kita pun bermasalah, karena sujud adalah bagian dari rukunnya sholat. Sedikit kita mengulang tentang syurutus sujud yang kita sampaikan pada minggu kemarin, minggu yang lalu, atau 1 bulan yang lalu. Di jeda sewe. Karena memang kita menggunakan berbagai materi, semoga materi-materi itu memperkaya, menambah keilmuan kita, karena kalau dibikin seperti kelas-kelas udah dia cilik-cilik, stitik-stitik. Misalnya seluruh ustadz hadir untuk memberikan materi ya, di kelas-kelas, wong sing melu titik, bakal melu titik ngono semangatnya kurang. Kita coba untuk dengan metode yang tetap kita lakukan, tapi kita menggunakan atau menyampaikan berbagai materi yang disampaikan oleh beberapa asatidz. Salah satunya saat ini kita mempelajari ilmu fiqih dengan kajian kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun syurutus sujudi sab'atun. Syarat sujud itu ada 7. Yang pertama ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Dilakukan sujud itu dengan 7 bagian tubuh. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Yang kedua adalah terbuka posisi daripada jidat kita atau dahi kita, batuk. Berarti dahinya atau kening atau batuke dahinya itu dalam keadaan terbuka. Yang namanya terbuka berarti tidak ada yang menghalangi, termasuk di dalamnya adalah rambut. Kalau laki-laki, kalau perempuan sudah jelas-jelas itu aurat. Tapi kalau laki-laki rambut karena bukan aurat tetap tidak boleh menutupi dahi, apalagi yang lain, walaupun itu menempel kayak peci. Maka ketika mau sholat diangkat, kira-kira dahinya terbuka. Wattahamulu biroksi. Yang selanjutnya, yang ketiga, ditekan aja mau nempel nganggang. Wattahamulu biroksi, menekan dengan kepalanya, ditekan, dipenet, jare wong Jawa. Maka orang ngerti ditekan, dipenet. Apa dipenet ku? Ya ditekan. Ya ditekan. Wa adamul huwi li ghairi. Yang selanjutnya, dan tidak adanya istilahnya sujud itu atau turun itu karena tidak dalam rangka sujud. Artinya memang ketika kita sujud memang niatnya, keinginan kita sujud. Ada orang yang tersujud tapi tidak niat sujud, wong tiba kecelengkang. Kadang-kadang saking ngantuke ketika ruku langsung sujud. Saking ngantuk berarti bukan sujud, kecengkang atau kejungkung, kejengkang namanya. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Tidak sujud pada tempat di mana tempat itu bergerak ketika seseorang itu bergerak. Jadi dilakukan pada tempat yang stabil, tetap. Kalaupun toh misalnya empuk, lamun cara wong empuk, itu bukan dalam rangka perubahan atau bergerak ketika kita bergerak. Kalau
bisa dicontohkan mungkin seperti di apa istilahnya lamun spring bed apa arane lah, model-model yang seperti itu. Ketika kita bergerak maka posisi busa pere juga bergerak, misalnya begitu. Tapi kalau bukan pergerakannya karena kita, contoh di atas kapal laut, itu bergerak, tapi pergerakannya bukan karena pergerakan seseorang itu, maka boleh, karena memang lantainya juga tetap. Lamun cara wong atos ke atos. Jadi bukan berarti yang bergerak itu apa istilahnya lantai dalam kondisi umum. Kalau seseorang itu sujud di lantai kapal, misalnya kapal perahu, itu yang menggerakkan bukan kita tetapi ombak, tepatnya masih tetap. Nah itu boleh. Yang tidak boleh seperti tadi, misalnya kita sholat di atas kasur yang model busa, yang apa busa yang apa namanya yang murah lah istilahnya, yang sekiranya ketika kita bergerak maka posisi pun bergerak. Jadi bagaimana? Ya tentu mencari tempat yang tempatnya stabil ketika dalam posisi kita sujud. Wartifa'u asafilihi, dan diangkat bagian bawah, dalam hal ini adalah pantatnya. Kalau kemarin kita istilahkan ajan deprok, tapi kepala, posisi kepala ditekan ke bawah, dan bagian yang bawah dalam hal ini adalah pantat diangkat ke atas. Sama laki-laki ataupun perempuan. Yang membedakan ketika perempuan tangannya dimasukkan ke bagian dalam, sedangkan laki-laki sunnahnya adalah jebeberakan atau dibuka ke bagian luar. Tuh. Tapi untuk posisi wartifa'u asafili, mengangkat bagian pantatnya ala a'alihi, harus lebih tinggi daripada bagian kepala, itu merupakan bagian syarat kita melakukan sujud. Yang terakhir, yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya adalah at-tuma'ninah, anteng. Kadang-kadang karena kita mengejar target, ketika sholat tumakninanya terlewat, buru-buru. Standar tumakninah lamanya berapa? Biqadri subhanallah. Syarat yang pertama adalah syaratnya bagian kita itu diam, seluruh anggota tubuhnya diam, dan yang kedua kadar lamanya adalah biqadri subhanallah, dengan kira-kira ucapan subhanallah. Itu paling minimal. Syukur-syukur sampai doanya dibaca. Pak, bagaimana kalau posisi kita itu dalam keadaan sholat tarawih yang rada cepat? Minimal dibacanya sekali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ora ping telu misalnya. Kalau misalnya memang kita mengikuti gerakan yang lebih cepat, karena doa di dalam ketika kita sholat secara fikih hukumnya adalah sunnah, sehingga rukunnya adalah tumakninah, anteng. Tapi tidak mungkin juga kita hanya berdiam diri, maka manfaatkan dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan. Kalaupun toh tidak bisa sampai 3 kali, cukup 1 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, daripada macae katone ping telu tapi buru-buru subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kadang-kadang malah macae ora bener. Syukur-syukur 3 kali dalam keadaan yang baik,
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Misalnya begitu. Daripada subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Katone ping telu supaya untuk mengejar bisa kita membaca 3 kali sementara kita mengikuti imam yang gerakannya lebih cepat. Masih mending subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sepisan tapi anteng dan kita bisa menghayati maknanya. Kan begitu. Khatimatun a'dha'us sujudi sab'atun. Bagian sujud, anggota sujud ada 7. Yang pertama al-jabhatu, dahi, kening, batuk. Yang tadi dikatakan harus maksyufatan, harus terbuka. Wa butunul kaffaini, telapak tangan bagian dalam itu harus ditempelkan. Pak, bagaimana kalau posisinya kita tertutup? Tertutupnya seperti apa? Kita karena kedinginan atau di daerah-daerah yang dingin kita menggunakan sarung tangan. Kalau sedari awal digunakan enggak apa-apa. Yang gitu. Anak-anak wong sing katisen kan gitu kan. Termasuk juga kalau yang kaki adalah menggunakan kaos kaki. Nah, kalau sedari awal kita menggunakan kaos kaki berarti boleh. Nah, kan gitu. Berarti bagian warukbatani, kalau ini jelas baik laki-laki atau perempuan harus ditutupi. Ini bagian dari aurat, jelas pastinya akan terhalang. Jadi kalau tangan misalnya yang menghalangi tangan ini adalah perkara yang baru, contohnya kalau laki-laki menggunakan sorban, sorban tadinya nempel di bahu kita, waktu ruku sujud waktu ruku jatuh, maka jangan sampai tangan kita ketika ditempelkan ke lantai terhalang oleh sorban tadi, karena sorbannya tadinya dipakai. Atau lengan kita, nah, lengan karena nganggone klambi koko ora ana mansete, nah, ketika sujud tangannya terhalang. Nah, ini singkirkan dulu baru. Nah, kecuali sorbannya memang kita taruh di bawah karena sengaja untuk istilahnya sajadah-sajadahan, atau kita taruh di tempat sujud kita, ataupun tadi menggunakan kaos tangan yang memang sedari awal kita gunakan. Hah? Harus disingkirkan ya Ustaz. Nah, kalau untuk tangan harus, kan nggak mungkin juga orang bisa disingkirkan, kan itu kan ya harus disingkirkan. Karena itu jadi 7 anggota. Tubuh itu harus ditempelkan ke tanah. Terkait dengan kemaksyufatannya, terbukanya, yang paling utama adalah dahi atau batuk tadi. Nah, gitu. Jadi ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup, ada yang harus dibuka tadi, ada yang posisinya adalah
diperbolehkan ketika tadi dari awal memang tangan ini nempelnya di tempat yang memang tempat sujud. Karena tadi ketika kita meletakkan sorban kita di bawah, berarti sorban itu hakikatnya adalah tempat sujud itu sendiri. Maka ketika tangan kita terhalang oleh sorban, itu bukan terhalang namanya. Berbeda dengan tadinya itu bukan tempat sujud dan tangan kita tertutupi oleh benda tadi, berarti aridoh atau yang baru, maka disingkirkan terlebih dahulu. Tetapi kalau untuk kaki, dengkul, lutut, sedari awal pasti akan kita tutupi karena itu bagian dari aurat, termasuk juga di dalamnya kaki. Maka untuk kita misalnya yang menggunakan mukena atau menggunakan misalnya kaos kaki yang merupakan bagian untuk menutup aurat ketika kita sholat, maka tidak masalah. Yang penting anggota tubuh tersebut ditempelkan ke lantai atau tempat kita melaksanakan sujud tadi. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke fasal berikutnya? Insyaallah pinter KB, paham KB. Kita lanjutkan pada fasal berikutnya. Fasal tasdidatut tasyahud. Tasdid dalam membaca tasyahud atau tahiyat. Kita ulangi kembali bahwa ada 4 rukun di dalam sholat yang wajib diucapkan. Yang ketiganya adalah tasyahud atau bacaan tahiyat. Dan ketika membaca tahiyat, salah satu syaratnya juga adalah menjaga tasdidnya tasyahud. Jadi ketika membaca tasyahud tidak sekedar membaca, tetapi bacaannya harus dijaga. Kayak maca nganggo tajwid, kayak. Artinya apa? Tasdidnya harus diperhatikan, bacaannya jangan sampai merusak maknanya. Bagaimana? Ya terus belajar. Gitu. Ini faidahnya, ini tujuannya, kita diberikan motivasi untuk senantiasa belajar, ngaji, juga dalam rangka memperbaiki sholat kita. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Berarti tasdidnya misalnya at-tahiyyatu, jangan at-tahiyyatul. Nah, seperti itu misalnya. Tidak boleh. Berarti harus, mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan coba untuk sedikit mempraktekkan cara membaca tasyahud supaya bacaan tasyahudnya benar, sehingga terjaga maknanya. Dan tujuan daripada ketika kita diperintahkan untuk membaca doa tasyahud nyampe, karena bacaan tasyahud adalah sedikit kutipan atau potret ketika Allah berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Obrolane diabadikan di dalam ketika kita melaksanakan sholat, yaitu tepatnya ketika membaca tasyahud. Tasyahud itu tasdidnya ada 21. Yang 5 fi akmalihi, ada di kesempurnaan ketika membaca tasyahud. Wasit tata asyarah yang 16 fi aqallihi. At-tahiyyatu ala ta, bacaan at-tahiyyat tasdidnya 1 di atas ta, yang kedua di atas ya. At-tahiyyatu al-mubarakatu sholawatu
tasdidnya di atas shod. Jadi bacanya atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Kaidah tasdid yaitu ditekan dan ditahan. At-tahiyatul mubarakatus. Kalaupun toh bacanya cepat tetap at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, misalnya begitu. Ala sodi at-thayyibatu ala to, bacaan at-thayyibat tasdidnya di atas to. Wal ya ilan ya, lillahi ala lamil jalalah, bacaan lillahi tasdidnya di atas lam jalalah, lam lafad Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika, tasdidnya di atas lafaz, di atas huruf sin. Ayyuhan nabiyyu, tasdidnya di atas ya dan di atas nun serta ya lafaz an-nabiyyu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, bukan ayyuhan nabiyyu misalnya, tapi harus ayyuhan nabiyyu, ditekan dan ditahan. Warahmatullahi di atas lafaz Allah, warahmatullahi. Wabarakatuhu, assalamu ala sin, alaina wa ala ibadillahi. Nah, di atas lafaz lam jalalah. As-solihina di atas lafaz ala sodi, di atas huruf sod. Asyhadu alla ilaha, asyhadu alla di atas lam alif. Illallahu di atas lam alif dan lam jalalah. Wa asyhadu anna, dan lafaz asyhadu anna tasdidnya di atas nun. Muhammadar Rasulullahi, tasdidnya di atas mim Muhammadan, dan ala roi tasdid dikarenakan dikarenakan apa, idgham bila gunnah, Muhammadar Rasul. Jadi seakan-akan ditasdid di situ. Muhammadar Rasulullahi, termasuknya yang terakhir adalah di atas lam jalalah. Jadi nanti kita akan coba praktekkan ketika bacaan tasyahud, tasdid di atas huruf tadi. Setidaknya kalau boleh kita contohkan seperti ini. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu tasyahud yang harus dijaga bacaannya, termasuk di dalamnya adalah tasdidnya tasyahud. Bahkan tasdidatu aqallus sholati, pasal tentang tasdid sedikitnya membaca sholawat juga di dalamnya adalah arbaun, ada 4. Allahumma, lafad di atas lam jalalah dan di atas mim. Sholli di atas lafad lam, ala Muhammadin di atas lafad mim, lafad Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang wajibnya di situ. Nah, karena kita menggunakan pendapat yang di dalamnya kita menggunakan redaksi Sayyidina, karena memang kita diperintahkan tidak menggunakan atau memanggil kalimat Muhammad dengan tanpa
rasa penghormatan, maka kita menggunakan kalimat sayyidina dalam rangka lita'zim, untuk memuliakan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab kata Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'do. Janganlah kalian memanggil para rasul kalian dengan panggilan seperti halnya kalian kepada sesama kalian. Kadang-kadang ning Pak Bupati, ning Pak Kubu, ning Pak RT baik kita menggunakan kalimat-kalimat penghormatan pada yang terhormat, pada yang kami muliakan, para Bupati. Kadang-kadang RT baik disebutkan kepada yang terhormat Bapak RT kami persilakan. Apalagi kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan sayyidina bagian daripada tujuannya itu. Selanjutnya keempat, rukun yang harus diucapkan. Kemarin sudah kita bahas takbiratul ihram. Kadangkala kita itu lupa bahwa yang disebut dengan takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya. Ucapan Allahu Akbar itulah yang disebut dengan takbiratul ihram, itu wajib diucapkan. Sehingga kalau kita tahu yang wajib diucapkan, yang bagian dari rukun adalah ucapan Allahu Akbar, maka proses niat itu bukan ketika kita berdiri, tapi ketika ucapan Allahu Akbar. Sebab kalau bahasanya takbiratul ihram itu berdiri, kalau orang yang sholatnya sambil tidur, sambil duduk, dia berarti nggak takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Sedangkan berdiri bagian dari rukun kalau yang bersangkutan itu mampu untuk berdiri. Kalau ada orang yang sholatnya mampu berdiri, maka ketika sholat fardu wajib hukumnya sholatnya sambil berdiri. Tapi kalau orang itu mampu sambil berdiri tetapi sholatnya sholat sunnah, tidak apa-apa sholatnya sambil duduk ataupun yang lain, walaupun bisa menjadi makruh karena tidak syukur nikmat. Bisa ngadeg je sembayang sunai karo dodok, bisa jadi males, bisa jadi mang saking payah karena wis pegel, tapi terbiasa. Kan banyak kita yang misalnya kalau setelah sholat isya itu gandeng beberapa sholat sunnah misalnya, karena dikhawatirkan malamnya itu kita tidak bisa bangun, maka biasanya di awal setelah sholat isya kita sudah melakukan sholat sunnah. Seperti ketika kita tarawih, kita pun melakukan sholat witir, walaupun kita posisinya belum larut malam. Karena apa? Untuk bisa membiasakan kita bisa sholat witir di setiap malam. Tapi payah pegel pisan, tetap kita melakukan sholat, tetapi dalam keadaan duduk boleh, karena itu tidak bagian daripada wajib, kecuali untuk sholat fardu. Sholat fardu bagi orang yang mampu untuk berdiri wajib hukumnya berdiri. Nah, jadi balik lagi, yang namanya takbiratul ihramnya itu adalah posisi ketika kita ucapan Allahu Akbar, bukan ketika kita berdiri. Yang kedua, ucapan atau bacaan suratul Fatihah. Membaca Fatihah hukumnya rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Kalau yang namanya diucapkan berarti orang gremeng. Apa gremengku? Tidak jelas. Maka dalam persyaratannya adalah wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Baik huruf dari mulai takbiratul ihram, huruf ketika kita itu baca Fatihah, termasuk baca tasyahud, dijaga. Dan yang terakhir
yang ketiga tadi tasyahud, yang terakhir adalah ucapan salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Maka di dalam kitab Safinah pun disampaikan pasal tentang aqallus salami, paling sedikitnya ucapan salam adalah assalamualaikum. Udah cukup itu kalau memang nggak bisa kan gitu. Yang gampang ditambahi assalamualaikum warahmatullah. Cuma kalau misalnya kita salam assalamualaikum, misal warahmatullah kita tidak ucapkan, tetap hukumnya sah. Maksudnya begitu. Jadi misal assalamualaikum misalnya tidak sempat warahmatullah, boleh sah. Sah itu maksudnya boleh, oleh. Syukur-syukur sampai assalamualaikum warahmatullah. Bahkan kalau sholat mayit itu dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam posisi sholat mayit tadi. Bahkan juga ditambahkan lagi di dalam pasal kitab di Safinah itu, yaitu tasdidus salami alasin. Disampaikan bahwa kita harus menjaga juga tasdidnya lafadz salam dengan benar. Yang tasdidnya hanya ada satu, yaitu di huruf sin, assalamualaikum. Maka seringkali kami sampaikan kebiasaan kita ketika misalnya bertamu, assalamualaikum, wah, assalamualaikum. Nah, akhirnya terbawa di sholat. Ketika sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Enggak sah. Wis pegel-pegel singawit awal, giliran waya salam, assalamualaikum. Kalau dalam bahasa fikih jadi tidak sah, karena salamnya yang pertama itu bagian dari rukun. Seseorang tidak melakukan rukun bisa masuk kategori nantinya tidak sah sholatnya. Nah ini, maka biasakan ketika kita bertamu atau ketika kita mengucapkan salam ke teman-teman, assalamualaikum, jangan assalamualaikum. Oh, kan biasa kan assalamualaikum. Termasuk saya berharap ketika kita itu menjawab salam aja, misalnya assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, kan begitu. Kalau bisa jawabannya adalah waalaikumsalam aja, waalaikumsalam dalam kaidah bahasa Arabnya jadi kurang tepat. Yang benar adalah waalaikumsalam, sebab nanti lafadz sin assalam yang jawaban tadi bisa menjadi ma'rifat istilahnya begitu. Tapi kalau waalaikumsalam jadi bacaan menjadi nakiroh. Lah ini kurang tepat. Jadi kita coba biasakan, walaupun kita memang membiasakan salam, tapi juga dengan kalimat yang tepat. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam aja, waalaikumsalam tapi waalaikumsalam. Begitu kira-kira, karena memang waktu sudah menunjukkan masih ada 10 menit. Mangga kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak nanti kita tutup dengan doa. Mangga. Mangga. Yang penting jangan di luar masjid. Mangga. Ini Pak, waktu memandikan mayit apa benar itu airnya jangan putus-putus Ustaz? Kemarin kita sudah sampai di situ ya, ada ya kemarin kalau nggak salah kita sudah pasal situ sudah lewat atau udah belum kemarin? Belum dah. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita memandikan mayit tidak boleh putus-putus? Lah, ini nanti kita bacakan. Aqallul husli,
setidaknya yang namanya memandikan itu ta'mimu badanihi bil ma, minimal itu seluruh badannya terkena air, nah, meratakan air ke seluruh badannya. Wa akmaluhu, yang pertama ayyagsila sawataihi, mensucikan atau membasuh kedua tempat yang keluarnya kotoran, dubur-dubur. Wa ayyazila al-qadhara, menghilangkan kotoran min anfihi, dari hidungnya ya, termasuk mungkin mulutnya, telinganya kan gitu kan, yang disumpeli karo apa kapas juga disebutnya, dibersihkan. Wa yu'addiahu, diwuduni. Wa ayyadluka badanahu bisidri, dikosok-kosok badannya dengan godong widara, zaman sekin nganggone sabun. Baka pengen efektif aja sabun batangan, karena batun batangan itu kadang kala mubazir walaupun sing paling murah. Zaman sekin wis ana sabun cair. Jadi perkembangan itu harus bisa dianukan. Bengen mah terkenal salah satu merek sabun itu sering untuk hanya memandikan mayit. Bakal matuko bakal mayit ya pasti sabunnya kuon, karena apa? Murah. Karena setelah dipakai nggak ada yang berani memakai lagi. Kan ngono. Padahal jarene khawatir ketularan, ya kabeh bakal ketularan. Nah, gitu. Jadi daripada mubazir sabunnya gitu kan, masih mending sabun cair, oli. Karena tujuannya adalah tadi membersihkannya. Wa yasuba alma'a alaihi thalathan. Jadi tidak, ini pun kesempurnaannya. Tidak ada persyaratan tadi al-muwalatu misalnya, nuli-nuli terus-menerus, tidak ada. Cuma yang dimaksud mungkin aja kesuwen. Artinya aja kesuwen apa? Misalnya terus anuan terus ngone apa dingin suwe kan gitu. Selesaikan segera. Kan begitu kan. Tuh, makanya saya cepetan nyambung. Artinya maksudnya gini. Masa dibanjur terus? Kan ada proses ngosoki. Apalagi kalau yang memandikan sendirian, maka akan lebih baik memang banyak orang tertentu yang bisa menjaga aurat, artinya aib dari si mayit misalnya. Jadi kalau dulu misalnya saya mangku bapak saya abah, yang mangku ini juga ikut ngosok-ngosok kan, sehingga si lebih ini bisa dikatakan memang senantiasa banjur, tapi lamun banjur terus kadangkala juga mengganggu. Jadi banjur. Jadi yang saya tahu tidak ada persyaratan di dalam kaidah agama untuk mensucikan mayit itu airnya terus menerus mengalir. Kalau bahasanya harus menggunakan airnya harus mengalir lah mungkin. Artinya apa mengalir itu? Supaya tidak terjadi mustakmal bahkan najis. Akhirnya terus kalau misalnya lamun nganggone gayung, kira-kira ning bak mandi maukah aja sampai anuan kan gitu. Jadi makanya nganggone keran, nganggone anuan, karena akhirnya air itu terjaga kesuciannya terus menerus. Tetapi bukan berarti dibanjur terus. Ya lamun ngosokane rada kesuwen misalnya kok kone medok mayite dibanjur terus. Ya kadang-kala kan punten, kondisi mayit kan beda-beda, harus ada yang dibersihkan agak lama kan gitu kan, karena apalah kan kita tidak tahu, karena ada darahnya atau ada kotorannya atau ada sesuatu yang memang belum tuntas yang ada di dalam perutnya kan, itu juga kan lamun dibanjur terus menerus harus jangan putus-putus ya medok ngone kan begitu kan. Ya tentu kan disesuaikan. Yang penting kalau di sini adalah wa ayyasubba ala alma alaihi talatan. Kesempurnaannya adalah ketika membanjur tuh mengguyur tuh 3 kali. 3 kali itu bisa jadi yang pertama lamun cara anu kang ngawali, setelah itu dikosoki gitu kan. Yang kedua ngilangaken karo lamun cara anu karo disabuni gitu, kedua kan sabune, terakhir kanggo bilasi terakhire kan gitu kan, itu 3 kali. Tapi kalaupun toh 1 kali tapi takmimu badani bilma, sudah seluruhnya sudah terkena, misalnya wong sing soleh sing wah wis pokoke bersih misalnya, dibanjur sepisan bae wis bersih misalnya, itu sudah cukup sah ataupun boleh
dalam rangka memandikan mayit tadi. Jadi tidak ada persyaratan untuk terus menerus, tidak ada. Bahkan untuk kesempurnaannya disebutkan redaksinya adalah wa ayyasubba alma alaihi salatan, dilakukan 3 kali. Nah, di 3 kali itu berarti kan lamun cara wong anu ka terputus kan, siji pragat, loro pragat, ping telune kan berarti gitu. Kalau sekali terus dibanjur terus ngitung ping sepisan pindoe sing endi kan gitu, logikanya gitu. Jadi 3 kali terus itu ada sesuatu yang terputus di situ. Kenapa? Wa ayyasubba almaa alaihi salatan, mengguyur tadi dengan air sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali berarti ada jeda, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kan begitu. Tapi kalau misalnya dibanjur terus kerane ora mandek-mandek ya sering terus bae, kapan sepisane kapan pindone kan gitu, logikanya begitu. Maka tidak ada kewajiban, apalagi tidak ada syarat untuk melakukannya tidak terputus, artinya harus terus menerus, tidak ada. Yang ada kesunahan ketika kita al-muwalah itu gitu kan, bagi orang yang wudu daimil hadas, orang yang daimil hadas dalam keadaan kalau wudu harus mualah terus menerus. Kita wudu saja sampean lagi sehat, misalnya wudunya ning omah ninggalaken sikile, waya sikile sekalian bayang ning Masjid Agung, boleh seperti itu, boleh, tidak wajib mualahnya, cuma hukumnya sunnah terus menerus. Misalnya ning omah wis biasa wudu ning omah tapi banyu garis titik, wah setelah engko sikile ning anu bae ning Masjid Agung sekalian basuh, atau wayain wudu ning omah raine tes dibanjur raine mati lampu misalnya, barang banyune nganggone ngandalakane maukah jet pump tak apa nganggone orang duwe toren, jadi laka banyune nggak ada airnya, tidak perlu misalnya kita mengulang dari awal pun boleh, kita lanjutkan, yang penting di dalam perjalanannya tidak batal wudunya. Nah, kan gitu. Kalau tidak batal wudunya dalam perjalanan, kita lanjutkan wudunya di masjid, boleh. Sebab al-muwalah di dalam wudu hukumnya sunnah. Nah, itu saja, kira-kira sudah bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhilina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillah alamin. Hamdal dzakirin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal yuwafi ni'am wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, barik hadzal majlis wa barik man sakana fi hadzal majlis wa barik man dakhala fi hadzal majlis. Allahumma ya Allah, Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna. Allahumma fahimna ilma syari'a wal haqiqa wat tariqa wal ma'rifah wasta'amilna biha bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.